Suatu hari, karena kalian punya uang dingin nih, alias uang yang nggak kepakai, kalian kepikiran nih mau mulai berinvestasi. Karena masih pemula di bidang investasi, kalian mau cari produk investasi yang resikonya rendah atau kecil. Karena kan masih coba-coba nih, takut rugi. Pertanyaannya, ada nggak bang? Jawabannya ada. Nama produknya adalah reksadana pasar uang. Apaan tuh bang? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau kalian paham dulu nih, apa itu reksadana. Jadi reksa adalah wadah, dana ya uang. Jadi reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana atau uang dari masyarakat atau pemodal. Yang untuk selanjutnya, dana yang sudah terkumpul akan diinvestasikan oleh manajer investasi. Jadi sederhananya begini, masyarakat mengumpulkan uang, kemudian uang yang sudah terkumpul tadi akan dipercayakan kepada manajer investasi untuk diinvestasikan. Sederhananya begitu. Sampai sini paham ya? Kemudian investasinya kemana bang? Atau diinvestasikan di mana uang kita? Sesuai namanya, reksadana pasar uang. Artinya investasinya di pasar uang. Emang ada reksadana yang lain bang? Ada. Secara umum ada 4 jenis reksadana. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, di video kali ini kita akan bahas reksadana pasar uang. Jadi yang 3 ini kita lewatin aja dulu ya, biar video ini gak kepanjangan dan malah buat kalian jadi makin bingung. Kita lanjut ya. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Apa itu reksadana pasar uang? Reksadana tadi kan udah tahu nih. Kemudian pasar uang ini artinya uang yang dikumpulin tadi diinvestasikan di pasar uang. Dalam hal ini didepositokan dan dibelikan surat utang jangka pendek. Jadi keuntungan yang didapat dari bunga deposito dan bunga dari hasil pembelian surat utang tadi akan dibagikan nih ke pemilik modal. Bisa dikatakan reksadana jenis ini memiliki resiko yang kecil. Kenapa kecil? Karena bank asal gak bangkrut pasti bayar bunga deposito dong ke nasabahnya. Dan surat utang jangka pendek yang udah mau jatuh tempo, kecil kemungkinan tidak dibayar. Saya jelaskan dengan ilustrasi yang sederhana ya. Contoh nih, kalian punya teman namanya si A. Nah, kebetulan si A ini paham soal investasi dan pasar uang. Kemudian kalian mau minta tolong nih sama si A untuk bantu investasikan uang kalian. Kebetulan kalian punya uang dingin nih, 500.000. Dan kebetulannya lagi, ada 9 teman kalian yang juga tertarik mau ikutan. Jadi total ada 10 orang nih dengan modal masing-masing 500.000 rupiah. Artinya total uangnya ada 5 juta dong ya, yang dititipkan ke si A untuk diinvestasikan di pasar uang. Kemudian si A ini minta sekitar 3% untuk uang capeknya deh istilahnya. Masa iya kalian udah ngerepotin si A tapi dia gak dapat apa-apa? Ya gak? Singkat cerita, uangnya 5 juta tadi mulailah dikelola sama si A, yang selanjutnya kita sebut sebagai manajer investasi. Dan karena sebutannya pasar uang, maka sebagian besar dana yang dikelola si A tadi diinvestasikan di deposito dan surat utang. Kemudian si A ini bakalan ngasih kalian laporan tiap bulannya. Uangnya didepositokan di mana aja, keuntungannya udah berapa, dibeliin surat utang apa aja, dan laporan lainnya. Tujuannya biar jelas dan terbuka. Kemudian, keuntungan dari hasil deposito dan pembelian surat utang tadi akan dibagikan ke kalian dan 9 teman kalian tadi yang udah ikut ditipin uangnya ke si A setelah jatuh tempo. Sederhananya begitu. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya, reksadana aman gak sih bang? Sebagai informasi nih, reksadana juga diawasi oleh pemerintah melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi selama manajemen investasinya terdaftar di OJK, maka bisa dikatakan uang kalian aman ya. Jadi gak perlu khawatir.
Kemudian belinya di mana Bang kalau kita berniat untuk berinvestasi di reksadana? Sekarang udah gak ribet kok. Dari HP doang kalian udah bisa berinvestasi di reksadana. Bahkan dengan modal minim 10.000 doang. Sama kayak saham, kalian tinggal download aplikasi dari HP, terus kalian pilih yang sesuai dengan kalian. Setelah itu daftar akun, udah deh, kalian udah bisa mulai berinvestasi. Aplikasinya banyak kok di HP yang terkenal dan bisa memudahkan kalian untuk membeli reksadana. Saya nggak bisa sebutin ya aplikasi yang mana aja karena belum di endorse. Tapi kalian bisa cari tahu sendiri ya di Google. Lanjut ya. Jadi kesimpulannya, reksadana pasar uang ini cocok untuk pemula. Alasannya, yang pertama, resikonya kecil. Ya meskipun keuntungannya juga kecil ya. Alasan kedua, belinya gampang, bisa dari HP doang. Alasan ketiga, modal awalnya juga kecil nih, mulai dari 10.000 aja. Dan alasan yang terakhir, kalian nggak perlu ribet untuk analisa saham atau perusahaan seperti kalau kalian mau berinvestasi di saham. Jadi menurut saya, investasi ini paling cocok untuk pemula. Kayaknya cukup ya pembahasan soal reksadana ini. Kenapa saya gak mau jelasin panjang lebar? Bukan hanya di video yang ini, tapi juga video-video sebelumnya saat pembahasan emas, saham, dan lain-lain. Alasan yang pertama adalah karena biar durasi video ini gak terlalu panjang dan buat kalian makin bingung. Alasan kedua, saya mau kalian belajar juga dari sumber yang lain, bukan hanya dari video ini aja. Karena semakin banyak sumber yang kalian pelajari, kalian akan lebih banyak tahu. Dan semakin banyak kalian tahu, harapan saya, kalian akan semakin tertarik nih untuk mulai berinvestasi. Kemudian alasan ketiga adalah, setelah kalian mulai tertarik atau memahami, kalian langsung mulai aja atau langsung eksekusi. Karena menurut saya cara terbaik dalam belajar adalah praktek langsung. Dengan kalian memulai, saya yakin seiring berjalannya waktu, kalian pasti akan semakin memahami. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Langsung mulai aja ya.